Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa sifaiha wa min al-afar wa qiyaiha wa kutil arwahi wa bidaiha wa wasbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Bang Haji Ridwan Cowboy. Dan tak lupa juga kita dapat sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga keluarga dan para sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, my bro, guys, saudara semua, pada malam ini insyaallah dari istiqomah untuk belajar al-hikmah, yang mana ilmu hikmah ini tahun 80-an sampai tahun 2002 itu saya mengadakan silat, betawi, cingkrik, terus tenaga dalam, baru ilmu hikmah. Nah sekarang ini akan saya buktikan bahwa baru mulai lagi sekarang, pas setelah beberapa 5 sampai 2002 saya stop 2003 karena saya pemburuan tuh, sibuk shooting dan lain-lain. Alhamdulillah kita kedatangan anaknya dari Al-Ustaz Syakir MZR, Majelis Ruqyah wa Zikir, Majelis Zikir wa Ruqyah di Bukit Duri. Ya, alhamdulillah dulu sempat saya beberapa lama mengajar di sana, tempatnya Ustaz Syakir. Ya, sekarang saya pakai meneruskan sendiri. Alhamdulillah sudah maju, sukses. Alhamdulillah. Semoga Ustaz Syakir panjang umur, sehat, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, dan juga kita semua. Jadi satu riwayat dahulu saya ceritakan dahulu sedikit. Ya, ilmu hikmah itu awal dulu tahun 80, 85, 90 itu disebut namanya ilmu al-hikmah. Salah satu contoh di Cisoka, Banten, al-hikmah awal itu sama Sinlamba, saudara lahir batin di Grogol itu ya, Sinlamba itu awalnya. Kemarinnya di atas tahun 2000 sudah berubah menjadi ilmu laduni, ilmu al-karomah, al-apa semua itu semua mirip 95% di dalamnya ilmu al-hikmah, yaitu lambangnya Garuda, ya Allah ya Jabar. Tuh ya. Jadi di tahun 80 itu kita memakai logonya logo Garuda, ya Allah ya Jabar. Saya lupa pakai, ada di bawah sih logonya. Jadi di Banten, di Sukabumi, di Jakarta itu sudah terkenal dulu. Ya, tahun 85, 80-an, 91, 92 sudah terkenal al-hikmah. Jadi di Sukabumi ada, saya punya dulu Bapak Tajudin, Gerak Jaya Sina, Kampung Sibaraja. Gerak Jaya Sina juga ada silatnya, dan ada ilmu hikmahnya juga. Ilmu hikmah itu buat mental-mentalin musuh. Dan ntar kita praktekkan di sini dari murid-murid saya, insya Allah yang sudah belajar di IT ini tambahan saja. Ya, yang belajar di IT ini tambahan saja. Yang aslinya saya mengajar privat VIP itu untuk bagaimana cara mengobati orang dari guna-guna santet, flu, dan juga meruqyah, mengisi benda, mencabut benda, ya.
mencabut guna-guna dan mata batin dan lain-lain. Nah seperti itu. Ini tambahan aja untuk olahraga, untuk pengetahuan dan budaya. Tidak makin lama nih, urusan makin banyak. Nah sekarang kita juga perbanyak lagi spiritual, perbanyak lagi paranormal, perbanyak lagi ilmu ruqyah untuk mengobati orang-orang yang terkena santet, flu, guna-guna dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Jadi itulah yang saya ceritakan ini, tidak kurang tidak lebih. Ya insya Allah apa adanya. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara pengisian, ya, dan juga cara pengobatan dan lain-lain. Ya. Ini live sekarang. Ya, jadi yang di luar negeri sudah ada yang hadir belum? Luar negeri. Udah hadir. Sudah hadir dari mana? Salam dari Sarawak, Malaysia, Bang. Salam Malaysia. Waalaikumsalam. Ya, ada dari Bandung. Ada dari Taiwan, hadir Taiwan. Taiwan ya. Dan ini menurut saya di Taiwan, di Brunei, Malaysia, Singapura, mudah-mudahan ini tambahan saja, satu pelajaran tambahan agar di sana nanti bisa mengembangkan ilmu hikmah, mengembangkan ilmu ruqyah dan lain-lain. Ya. Kadang seorang guru itu suka pelit. Jadi di mana dia tidak akan mau ngasih tahu kunci-kuncinya, cara ruqyah bagaimana, cara mengisi benda, mengisi barang, cara mengisi orang, cara mencabut dan lain tidak mau tahu. Nah, dia belajar dengan saya, belajar VIP itu agar saya mati nanti mengalir terus pahalanya ke anak cucu, mengalir juga ke dalam kubur saya. Begitu ya. Di dalam kubur Bang Haji mengalir terus dengan ayat-ayat itu yang Allah harapkan. Dan mudah-mudahan spiritual budaya Nusantara, budaya Indonesia ini dari spiritual paranormal ya, dukun-dukun hikmah, bukan dukun santet, dukun hikmah, karena ada dukun tukang urut, dukun beranak, dukun sunat, dukun hikmah ya, dukun hikmah. Jadi biar ini beda sama dukun Firaun di zaman Nabi Musa, beda ya. Nah, disitulah hanya mudah-mudahan di sini kita sambil latihan sebulan 2 kali. Tadinya mintanya pengennya seminggu sekali, sebelum kesian yang nyerang terlalu sakit badannya, nyerang, ya kan? Nah, jadi sebulan 2 kali, ya. Ntar ada ini MZR ya. MZR. Oh, itu ya. Jadi kita saling membantu, itu saling tolong menolong di dalam kebaikan. Itu ada penampakan itu coba dari musik coba. Itu ada udang itu. Nah jadi begitu saudaraku. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi mungkin kalau ada bertanya agak lama ya nanti. Ya, nanti kita mau latihan dahulu. Jadi kembali lagi saya jelaskan bahwa dulu tahun 85 itu saya sudah mengajar silat, tenaga dalam itu kayak berpati putih, makan besi apa ya. Nah, ini silat sama tenaga dalam beda, tenaga dalam sama ilmu hikmah beda. Nah, disebut ilmu hikmah itu dengan ayat-ayat Allah, dengan puasa, dengan zikir. Nah, tuh hanya Allah berikan maunahnya. Kalau Nabi mukjizat, para wali karomah kita maunah, dia Allah kasih. Ya, tenaga dalam itu yang berpati putih, makan besi jelas. Ya kan? Kalau silat silakan cingkrik. Ini ada guru silat cingkrik juga di sini. Bang Didin cingkrik. Ya, cingkrik tuh, untuk cari. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahun 85 sampai 2002 kita ngajar silat, tenaga dalam sama
Al-Hikmah. Dulu terkenal Al-Hikmah sama Sulamba, saudara Rai Batin. Ya, salam hormat kepada sedulur saudaraku yang berjuang di dalam ilmu Al-Hikmah, yaitu Ustaz Abah Haji Iskandar, di mana lagi? Di Soka, di Rangkas, ya, Haji Mulut, ya, dan juga tenaga dalam itu murni pernapasan. Kalau silap gerakan, ya, kembangan, mainan. Ya. Nah, sekarang ini pengen ilmu hikmahnya dulu, yang dihidupkan dulu. Ya, karena dari tahun 2003 pas pemburuan itu stop, nah, sibuk syuting sampai sekarang nih tahun berapa ini 2020 berarti berapa? 17 tahun ya. 17 tahun stop. Sekarang ini baru dimulai lagi, ya. Jadi ini tambahan buat orang-orang yang belajar privat, ya. Kita mulai aja, mundur, kamera mundur. Nanti yang lain lihat dulu ya, lihat abang, lihat dulu. Soalnya belok, mau ada penyerangannya. Jadi ada sedikit gerakan, ada 5 macam gerakan dulu. 5 macam gerakan itu, ya. Jadi mundur lagi. Nanti pas penyerangan mundur ya. Penyelangnya nanti dari sono di sini, enggak, ya, begini di sini deh, langsung. Jadi ada 5 gerakan aja dulu, baru satu gerakan, 2, ya, 3, ya, 4, ya, 5 ke atas. Jadi ini nggak boleh, ini bisa mati orang, ya, jangan. Ini juga jangan. Kalau kepepet, ini boleh. Kalau kita udah dikelilingi sama musuh. Paling kalau dikelilingi musuh kita ini dulu. Ya, berat. Siapa yang juga? Ya, suruhannya nggak lapar makan ya, harus minum. Ya. Jadi paling nggak satu. Jadi satu orang. 1, 2, kan? Pul. Masih tinggal sama pul. Jangan itu ntar kumpul. Jual pista ya pul. Di aku balik. Sini. Itu, awalnya jangan pas tinggal itu diputar siang. Ya, jangan. Ini besok beliin karpet yang itu, yang biru. Biar jatuh nggak di slow. Kan? Itu 1. Perhatikan ya. 1 itu, angka 2, 3. Minum air. Kalau jangan nyerang dulu. Sekarang kalau mau nyerang 3 ya. 3 dulu ya. Nanti Jadi jaga sini saja. Jadi jaga sini. Jadi mundur, jaga ini. Kalau itu jempol. Bukan jempol enggak. aku tenang. Satu lagi. Stop. Dari situ ke situ, soalnya nyerang dulu. Jadi nyerang gini aja. Satu sini. Satu. Serang langsung. Barang. Dari dulu deh, kita tangkap deh. Ya. Barang.
Cukup. Sekarang apa namanya? Ini murid. Sekarang murid. Ya. Sama ada. Ini sekarang dulu satu orang dulu. Satu dulu. Beneran. Barang bijak. Ini ya, ambil. Taruh rumah juga. Sekarang stop, udah, lalu duduk. Jadi ada satu serangan, satu aja ya. Siapa? Ibu, satu ya. Ini jangan lama-lama, kalau kaku jangan lama-lama, karena nggak bisa napas. Ya langsung. Sadar. Ya jangan lama-lama, kalau kaku. Bahaya, karena nyesek badannya, nggak bisa napas. Nah, gantian. Lagi. Jadi ada yang lemes, ada yang kaku, ada yang panas. Itu musuh. Kita bisa bikin seperti itu. Ya, jadi kakunya itu nggak boleh lama. Kalau lama bisa diangkat-angkat bisa. Tapi nanti kelamaan bahaya. Ya. Jadi kaku dan panas. Lemes juga bisa. Mau apa saja bisa. Gitu ya. Contoh sekarang apa? Ini pengisian. Permisi Pak. Roni. Ini gelang. Ini gelang. Isi. Jadi isi tas deh. Itu mau main saya. Hah? Ya, isi tas. Jadi saya ajarkan cara pengisian, terserah isi. Ya, taruh bawah. Ya, satu. Mundur. Ambil. Full ya. Dua. Ambil. Ya, gitu. Jadi ini cara pengisian, ya cara pengisian. Tapi ada cara-caranya, misalnya pas yang diisi oleh Deden. Ya, jadi kalau belajar VIP dengan saya ajarkan semuanya, cara ruqyah, cara nyambut guna-guna dulu, santet dan apa segala macam itu. Ya, sekarang gantian. Ambil. Lawan aja. Lawan. Jadi itu cara pengisian. Ya.
ini air yang nanti buat kita minum buat pasien saja pasien kita. Kita dengan kamera semua gimana mau latihan? Kalau di sini. Ini murid-murid yang belajar kreatif sebenarnya banyak, ya, kalau cuma pada hujan. Isi ya. Bertobat. Dulu. Jadi, jawab. Lawannya, jawab. Jadi ini ayat yang buat obat yang kita isi dengan ayat Allah. Jadi untuk bahwa ayat Allah itu ya ini saya buka semuanya di sini ya di live langsung ya. Jadi ayat yang kita bacakan ayat Allah itu ini akan bisa mengobati untuk guna-guna asalkan kita yakin, berani dan tegas dengan ayat Allah untuk kesembuhan yang maha penyembuh Allah, tapi syariatnya hakikatnya syariatnya ayat Allah, syariatnya kita manusia, tapi hakikat Allah yang maha penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi murid-murid saya yang belajar VIP dia harus bisa mengobati orang pada guna-guna santet, flu dan lain-lain, harus bisa ya, karena dukun santet makin banyak, spiritual, paranormal juga harus makin banyak untuk melawan, gitu ya. Jadi apa lagi? Yang ini minum. Ada pertanyaan nggak? Ada bertanya. Ya. Maaf Bang Haji. Ya. Dari Abbas. Maaf Bang Haji. Berapa lama belajar silat al-hikmah? Terus pakai puasa tidak? Gini, kalau belajar kayak gitu, kalau mau nggak dipuasain juga boleh, tapi mau lebih bagus lagi dipuasakan, karena biar menjadi darah daging, di tubuh kita biar menjadi darah daging, gitu, ya. Jadi bagusnya dipuasakan, karena biar menjadi darah daging dan ayat di tubuh kita ini ayat Allah semua, gitu ya. Jadi biar lebih kuat, gitu ya. Berapa lama? 2 jam belajar, maksudnya 2 jam atau 1 jam. Kalau video call 1 jam. Ya, itu. Jadi ini tambahan aja. Sebenarnya bukan ilmu hikmah yang mental-mentalin yang saya perlu, tapi bagaimana cara mengobati orang dari gangguan santet, guna-guna flu, sihir dan lain-lain. Agar murid-murid bisa menyembuhkan keluarganya, ya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Jadi niat kita ini kepada karena Allah, karena Rasulullah, karena ingin menolong orang lain, karena di sini keluarga, nusa bangsa dan agama, seperti itu. Jadi harus bisa, ya. Jadi alhamdulillah, kalau ini tambahannya saja. Tambahan bagaimana kalau rumah itu apakah sudah masuk atau belum, atau apa? Bisa juga dites di anjing, ya kan? Godain anjing, lari, balik, hantem. Nah itu bisa juga. Bisa juga itu yang di TV ada tuh, itu sebenarnya ilmu hikmah. Ya, jadi ilmu hikmah itu bukan bisa mentalin orang saja atau menundukkan orang saja, tapi juga bisa menundukkan binatang. Kalau yakin dengan Allah, yakin, aku yakin, hakikul yakin. Jadi kita mulai lagi, ya sebentar. Udah. Angin dulu. Enak. Kita tunggu kalau kayak dalam dulu. Ayo. Betul. Dulu. Lalu kalau Bayu belum kita sorry ya. Jadi siapa yang masih segera dikit diminum. Aquanya ambil itu udah situ. Air jangan aqua ada iklan sebabnya. Ya, terserah kamu komentarin dengan ya. Silakan gimana terserah. Oke. Nyampe baru antem. Ya.
Jangan nyayu. Bakal lagi. Jadi itu sudah gimana? Nah, ya. Coba gelangnya masih ada nggak di sini sih? Coba gelangnya masih ada nggak? Coba taruh. Jangan di situ. Taruh aja. Taruh aja. Ya. Dimin. Full. Jadi itu Ulang Nagasari dan Tasbih Nagasari itu aja syariat saja ya, hanya syariat saja. Jadi yang Ulang Nagasari dan Tasbih Nagasari itu dikasih ilmu khodam, ilmu pelajaran khodam. Yang khodam dan alikma itu beda. Ya alikma, ilmu khodam, ilmu khodam. Khodam itu ilmu pendamping, ya. Khodam laki-laki pendamping, khodama perempuan. Nah, jadi itu tambahan aja bonus. Ya, insya Allah. Apa lagi belum? Ini udah bang, jadi misalnya. Kalau udah capek ngomong ya. Oh, udah abang ngomong. Iya. Pengen turun. Terserah kamu mau gerakannya gimana. Aku ya Ini jaga dulu. Ntar udah maju baru. Terus tembak. siap. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada penembakan jarak jauh. Di dalam ilmu hikmah itu ada penembakan jarak jauh. Sekarang ambil aqua yang kosong. Ambil aqua itu apa, air yang kosong. Itu yang punya, yang ini yang isi ini bawa satu, ini belum dibuka. Ini belum diisi apapun, taruh. Ada yang bilang masih kuat. Nah, betul. Jadi ini belum dipegang, belum diisi, belum diapa ya. Tapi Iqbal menyerang dengan air ini. Ini namanya penembakan misian jarak jauh. Apabila, jadi saya mengajarkan bagaimana meruqyah pengobatan jarak jauh lewat handphone. Saya mengajarkan itu. Ya, ini kita lihat buktinya. Mundurin dikit ini aja. Sambil gitu. Oke. Sini. Nah, terus naik. Lihat, dari situ. Jadi, penembakan jarak jauh, pelan. Ya, lihat kemarin, kenaik semua. Jangan itu doang. Apa ini sini tidak ada semua. Ini namanya penembakan jarak jauh. Mundur lagi. Semua. Ya, itu penembakan jarak jauh. Ini belum isi, loh. Ya. Ya, jadi seandainya itu musuh, seandainya itu air, orang itu bisa jarak jauh, jauh hatinya. Insya Allah seperti itu ya, insya Allah. Bagi itu bisa. Ini udah isi, ganti lagi air. Loman, ini angkat. Udah. Oh, ya. Jadi lihatin semuanya ya. Jadi ini belum diisi, belum disentuh sama abang belum sentuh, belum apa. Ya, belum sentuh itu jauh jaraknya. Ya, gitu. Nah, sekarang ini ada cara. Kalau yang belajar nanti dikasih tahu caranya. Kalau nggak belajar ya paling fotokopi doang. Nah, nanti itu sebenarnya fotokopi, nggak apa-apa. Mungkin berpahala deh. Ya, selang dua-duanya.
selang itu. Ya, perhatikan. Itu air terisi itu. Itu air terisi. Walaupun jarak jauh. Dengan apa? Dengan Allah. Ya, tuh. Ini pakai Allah. Oh, kita itu yang bukan. Dari pasien kaki ini cuma nah. Kita itu yang Ganti, nanti itu ambil air hasil itu. Terbaku. Terus tuh. Salah satu lagi, sekali lagi salah. Satu lagi, enggak, dengan ada lagi Pak. Jadi bisa. Jadi ini pengisian jarak jauh atau pemangkatan jarak jauh. Seandainya itu orang, ya seandainya itu orang, kita jauh di sini, atau di Indonesia, atau di Malaysia, Surabaya, bilangnya full ya. Namanya pengisian jarak jauh, kelihatan mau, ya. Jadi yang jarak jauh penyerangannya namanya. Jadi abang mau yang belajar privat, coba bisa satu ya, bisa satu. Yang belajar privat ya, beda. Satu coba satu. Mau nggak? Mau kita mau? Dengan jelas jauh ya. Ini kalau korek koreknya itu. Antum koreknya dari jangan orangnya. Antum begini. Koreknya ya, jangan orangnya, nggak boleh. Bahaya orang. Kamu jaga sih. Koreknya. Jangan ada yang bantu, yang tahu. Koreknya. Koreknya. Ya. Nah. Tuh. Ya, jadi korek ini bisa diisi jarak jauh. Jangankan benda, manusia, binatang, siapapun bisa diisi. Insyaallah. Tapi jangan isi sekali-sekali motor, mobil, handphone, jangan, akan rusak dengan kekuatan ayat Allah itu akan rusak, gitu ya. Jadi bakal hancur. Kalau nggak percaya buktiin, handphonenya diisi aja. Kalau nggak hancur atau rusak, nggak kuat mesinnya itu dengan ayat Allah. Ya, ayat Allah itu sangat dahsyat. Hanya Allah yang hebat dan jago, ayat jago. Nah, itu ya. Kita duduk lagi, sambil istirahat, sambil ngobrol. Jangan ada yang merokok. Mana tadi? Ayat. Ada yang mau bertanya? Ya, bentar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan dari mana? Yang mau bertanya dari mana? Dari negara apa? Ada mana? Lalu. Ini ketan, kalau dia menyerang, kesian yang menyerang depan timbangan. Masuk ke dalam sebentar. Ya. Ini aja minjit, tenang. Ada otot dari petir tuh. Nah ini, halo. Ini ya, mereka apa? Mas Selamat, artis. Ya. Ada yang bertanya dari Afif
Sofyan. Bang Haji, kalau belajar lewat online apakah hasilnya akan tetap sama? Sama, karena apa? Kalau bilang sama, jauh ini jadi kayak mau senggol lagi, mau lupa deh, lupa. Jadi, ya ada namanya Romlan di Papua, ya ada di Facebook Abang, di YouTube Abang. Romlan itu setelah kelar puasa ada temannya yang bisa nyerang. Nyerang itu ada dua macam, hati-hati. Ada yang nyerang yang pakai nyambat, ada yang nyerang yang pakai amarah suci sempurna dan sadar. Ya. Kalau pakai yang nyambat itu nggak boleh, karena badan kita jadikan gulungan setan. Jadi gulungan setan, surupan, nyambat, nyerang, itu diparah mentalnya, diparah hancur. Tuh, ya. Kalau dalam amal sempurna dan sadar itu ada latihannya. Itu latihannya seperti tadi saudara-saudara kita dari MZR, di situ ya. Nah, jadi sama. Karena apa? Karena Allah tidak buta, Allah tidak bego, Allah maha adil. Mati itu lampunya itu, listrik lagi naik, airannya. Ya, jadi Allah itu adil. Ya, masalah kita ya, jadi ya, karena pengen telat, siang dulu istirahat dulu ini, para latihan. Nah, jadi Allah itu maha adil, Allah maha tahu, Allah maha kuat, Allah maha kuasa, dan segalanya maha segalanya. Ya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya. Allah itu Asmaul Husna, 99 sifat Allah, lebih lagi. Ya, jadi jauh pun bisa. Seperti Romlan di Papua, ya, bulan puasa, sama ada Farid di Kalimantan Selatan, ya, yang abang ijazahkan, terus dia belum puasa, tapi ada anjing, ya, datang ke rumah mertuanya, terus ada anjing menggigit dia, langsung dihantam, dibaca ya. Itu anjing kabur, anjing gede, itu sampai sekarang kalau datang anjingnya nggak boleh dekat lagi, gitu ya. Jadi itulah kehebatannya kalau abang hanya pelantara saja, ya. Jadi, memang apa hijrah dan petunjuknya untuk mengajar kembali, gitu ya. Buka majelis alim dan zikir lagi, ya. Perguruan silat lahir dan batin, ya. Ini belum sudah ketahuinya belum, nanti. Tapi mudah-mudahan segala rubuh nih ya. Yang karena si mama yang kurang. Mudah-mudahan rubuh-rubuh. Mudah-mudahan dengan beberapa sholawat yang kita lakukan setiap malam Jumat, tawasul dan sholawat, ya. Mudah-mudahan dengan kekuatan di bangunan, biar dengan gempa juga nggak rubuh, ya. Jangan dikit, nggak apa-apa deh ya. Namanya rumah manusia kan ya, bukan rumah nabi, bukan rumah malaikat. Ada lagi? Siapin ya, ada lagi dari Reza aja. Bang Haji mau tanya, apakah ilmu ini seperti dapat membuat orang menjadi gila? Apa? Membuat orang menjadi gila? Orang menjadi gila? Iya. Kalau yang buat gila itu sebenarnya bukan ilmu ini, bukan. Ya. Yang buat gila itu sebenarnya bukan ilmunya. Terkadang itu orangnya itu keimanannya tidak kuat. Kedua, dipermainkan ilmu, ya, atau dilanggar aturan-aturannya, ya. Nah, bisa saja dia gila, tapi dari dulu sampai sekarang, dari tahun 85 sampai sekarang, jalan alhamdulillah 36 tahun abang menjadi spiritual, paranormal, taktis, siapa yang gila belum ada sih. Ada yang gila waktu itu dia main bencong. Jadi pas dia belajar, terus nggak taunya dia bermaksiat main bencong, ya, main
waria, sehingga dia tidak ada sih satu orang dulu tahun 94, ya tidak perlu aku sebutin orangnya. Tapi alhamdulillah dia sadar, dia sembuh. Gitu. Ya. Lagi. Ya. Kalau mau belajar ilmu hikmah, apakah bisa langsung praktek secara langsung dengan Bang Haji? Mohon jawabannya, saya punya niat untuk belajar. Insya Allah bisa. Insya Allah langsung praktek. Ya, insya Allah langsung praktek. Nanti WhatsApp abang aja 0812894 Nanti ada contoh-contoh orang-orang yang sudah langsung praktek. Ini juga langsung praktek nih yang belajar. Kayak ini Dede langsung praktek. Terus Wahyu langsung praktek. Terus Mas Slamet langsung praktek. Ya, ini praktek juga di rumah istri. Ya ini obat istri kan ini sakit gitu ya. Ini baru beberapa orang saja. Masih banyak sebetulnya, masih banyak. Kalau dikumpulin banyak ini nggak cukup tempatnya kayak ini. Lagi? Ya, ada lagi dari Muhammad Johar, Taiwan hadir. Oh, Mohon ya, doanya Bang, bisa mulai dilaksanakan. Alhamdulillah ya, Taiwan. Insya Allah yang mudah-mudahan puasanya dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmunya barokah, biar bisa di Taiwan, bisa mengobati orang, dan kita juga orang Indonesia bisa nama kita baik di Taiwan ya. Kita namanya merantau di sana, kita merantau di negara orang bukan buat dihina, disakitin atau apapun, tapi kita ingin dihargai, ingin menghormati, saling menghormati, saling menghargai, dan kita tetap bisa menolong orang, membantu orang. Jangan kita di negara kita itu jadi sampah. Jangan di negara orang itu kita jadi sampah. Cuma sia-sia kita. Ini mestinya aja di Indonesia kan. Ya, semoga manfaat. Ya, ada lagi dari Nasrul Amin. Assalamualaikum Bang Haji. Apa kalau belajar harus puasa? Yang bagus memang harus puasa. Yang bagus ya. Kalau nggak puasa juga nggak apa-apa, asal diamalkan, asal keyakinannya bisa saja. Tapi lebih afdol itu dengan puasa. Afdol. Kayak di Kalimantan Selatan dia belum puasa tapi sudah karena yakinnya dia tinggi, keyakinan dia itu anjing dituin sama dia, dan bikin kabur dan tidak menggigit. Lagi. Ya, ada lagi dari Gatot Imam. Ini nanya sih. Belum ada Pak. Belum ada. Itu Facebook nggak ada. Lupa ya. Hah? Ya udah. Dari Gatot Imam Sulaksono. Bang, itu lawannya apa harus pakai emosi ya? Iya. Jadi begini. Ilmu hikmah ini yang abang bilang tadi ada dua macam. Harus dengan emosi. Harus dengan emosi ada pelajarannya. Ya kalau tidak, ya sama juga kita nih pukul begini. Nah, kena. Makanya dulu apa mengajarkan itu silat dulu. Silat tenaga dalam baru hikmah. Kenapa? Silat dulu untuk kalau orang pada saat tidak marah, ya kita bisa nangisnya. Kita bisa nangisnya. Bisa nangisnya. Dia sudah marah baru hantam pakai hikmah. Itu apa? Dia betul pegang kamu jangan ngomong sendirian. Belum udah kelihatan semua. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau di jalan pun kita dengan baca itu di jalan, baca ilmu hikmah dengan bacaannya itu insya Allah begal nggak bisa nempel. Nempel pun kita dipenjara. Gitu. Makanya saya sarankan kepada murid-murid yang belajar hikmah di jalan dimanapun baca, ingat Allah, biar begal biar apapun terhindar semua dan tidak bisa menyentuh kita, gitu ya. Jangankan manusia, setan aja nggak bisa menyentuh. Gitu, ya. Ya. Ada dari Anggara Prayogo. Apakah non Muslim bisa mempelajari ilmu ini? Kebetulan sekali ada 3 orang yang kemarin belajar
itu non muslim. Dari Sumatera perempuan, ya. Terus dari Cikarang satu, terus dari Tanjung Priok satu, non muslim. Abang ajarkan juga non muslim. Itu semua agama. Silakan. Ya. Tapi ada cara-cara tertentu yang mudah dan gampang, yang simpel. Daripada punya samurai panjang tapi tumpul, ini punya golok pendek tapi tajam. Kayak gitu, ya. Dari Ambang Gaming, apa pantangannya Bang Haji kalau udah punya ilmu al-hikmah? Kalau dia pantangannya seperti biasa seperti dengan ayat Allah ya. Itu tidak boleh zina, minum alkohol dan berjudi. Kalau seandainya dia lupa, itu akan berkurang, tidak hilang langsung, tapi berkurang. Tapi kalau dipuasakan lagi, jadi lagi, kuat lagi. Gitu, ya. Jadi kalau memang mau benar-benar ilmu yang mantap, ya jangan maksiat kepada Allah. Intinya begitu. Apalagi yang spiritual ya. Gitu. Kalau sholatnya bilang gentong, ya itu urusan manusia dengan Allah. Karena yang punya surga neraka bukan abang, gitu ya, bukan abang. Jadi urusan dengan Allah. Hablum minallahnya urusan sama Allah masing-masing. Gitu aja. Ya. Dari Arya Darmawan. Assalamualaikum, saya Arya Sidik dari Bandung. Untuk pengisian barang pakai amalan al-hikmah yang guru kasih itu, tahan napas terus tiupkan ke benda gitu, guru caranya gimana? Terima kasih. Itu bukan kartu atau namanya. Nanti WhatsApp abang aja ya, kalau yang belajar lupa. Ya, itu rahasianya dari situ. Ya, pengisian jarak jauh, penembakan jarak jauh, pengobatan jarak jauh, itu rahasianya. Makanya belajar VIP juga begitu, namanya VIP. Ya kan? Gitu. Nanti di WhatsApp aja nanya itu ya. Jadi jangan ada yang lupa. Kalau yang lupa langsung tak bertanya. Jangan udah sakit baru nanya. Atau lupanya udah seminggu, 2 minggu baru nanya. Ya, ada dari Roy Hanun Nafis. Salam Haji Utisna, Lebak, kapan saya diberi waktu Bang? Oh ya, Kang Haji Utisna, Lebak Banten. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak capek ini malam atau besok malam, besok hari ya, Senin ya. Insya Allah, karena masih ada 4 orang lagi yang belum, gitu, karena keadaan tadi juga ada yang dari Bandung sama dari Bandung sama dari Bekasi. Ya, Ya, ada dari Hilman Official. Assalamualaikum, kalau mau belajar di mana ya? Ya, kalau dia dekat rumah abang, ya 08128 9438 di WhatsApp aja. Kalau jarak jauh, ya WhatsApp aja bisa, jarak jauh juga. Ya, dari Fauzan 01. Assalamualaikum Bang Haji, langsung praktek aja Bang fungsi-fungsi ilmu al-hikmah. Maksudnya? Apakah bisa langsung dipraktekin aja Bang? Ya, insya Allah abang ajarkan 1 jam, bisa langsung praktek. 1 jam mau ngajarin, langsung buka praktek bisa, buka praktek dan bisa ngobatin orang. Insya Allah seperti itu, karena yang diberitahu kunci-kuncinya semua, gitu ya. Jadi kunci-kuncinya aja yang dikasih tahu, biar lebih cepat, biar bisa menolong orang, biar bisa menjadi spiritual sejati, paranormal, gitu ya. Untuk zina itu seperti apa ya Bang Haji? Apakah kalau tidak sengaja atau sengaja megang tangan lawan jenis, apakah itu zina yang dimaksud juga? Zina itu tentu di dalam Islam ada beberapa macam. Ada zina mata, zina tangan, zina kemaluan. Yang paling parahnya ini zina kemaluan, maksudnya begitu. Ya, berhubungan badan di luar nikah, berhubungan badan di luar nikah. Ada zina mata, ada zina tangan, ada gitu ya. Tapi yang paling banyak nggak boleh kalau ilmu hikmah itu, kalau bisa jangan sampai zina kemaluan bersetubuh, gitu.
ya. Kalau colek dikit mungkin masih bisa, masih boleh colek sininya gitu. Jangan ya pacaran nikah aja dah gitu ya. Gitu. Ya. Dari Malaysia hadir. Boleh dipelajari jarak jauh, Pak Haji? Mohon maaf, mohon info. Boleh banget. Kalau bahasa Malaysia boleh banget, boleh sekali. Boleh. Di Malaysia ada beberapa orang, ada 4 orang yang belajar. Johor Malaysia ada yang belajar jarak jauh. Brunei ada. Apakah belajar langsung di hari itu juga atau di lain waktu ya, Bang Haji? Jadi yang penting daftar, nanti karena ada urutan orangnya yang mau belajar itu berapa orang, ada urutannya. Yang sekarang bertanya ini urutan berapa? Urutan ke-5 atau urutan ke-6. Kadang sekalian memang ngajarinnya sekalian 3 orang atau 4 orang. Kalau 4 nggak bisa ya, paling 3. Lagi yang hadir. Banyak yang hadir. Ya, ada dari Bang, gimana sih cara merasakan energi negatif dan positif buat pemula? Bagaimana? Merasakan energi negatif dan positif buat pemula. Oh, ya itu harus belajar ilmu hikmah juga agar bisa merasakan dari ilmu kebatinan atau ilmu mata batinnya, merasakannya dari negatif, positif atau apa itu harus pelajarannya, harus belajar, harus ada bimbingan. Jadi barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan, itu hadis Rasulullah SAW. Sama juga barang siapa yang belajar dengan dengan YouTube tanpa guru bimbingan sama juga belajar dengan setan. Ya, coba gantian ngomong itu. Tuh, apa? Gantian coba pegang, gantian ngomong sini. Kamu ini anak yatim apa umur 16 tahun mau ngisi barang, ya, ngisi ini apa untuk Islam juga, ini. Ya, jadi kelihatan nggak? Kelihatan di situ nggak? Di situ kelihatan nggak? Kata. Nah, ini umur 16 tahun, tim pemulang ke Indonesia, ya, tradisi biar Islam biar jadi obat di air, ya. Nah, Ya kan? Sini, ilmunya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? kelihatan. Coba di situ lagi. Tambahin. Di situ aja. Begini. Tambahin ini. Ya, duduk di situ. Ya. Oke, sini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, ayo. Ya, itu salah satu contoh diam ini dulu. Wah, jadi ini air, ya. Ini umur 16 tahun, ya. Tapi harus dari bimbingan yang mana air ini dibacakan ayat Allah, ya, Islam, maka ini harus sudah terisi dengan ayat Allah. Ya itulah kehebatan ayat Allah, ya. Jadi yang mau belajar, yang apa, asal niatnya baik, yang niat satu karena Allah, dan Rasulullah SAW, dan ingin menolong orang lain, ya, karena ini sendiri keluarga, usaha bangsa dan agama, ya untuk pengobatan. Ini apa mereka untuk pengobatan? Ya ini sebenarnya sih buat pengobatan. Bukan mengajarkan nih yang untuk mental ini bukan. Intinya manfaat itu untuk mengajarkan bagaimana cara meruqyah dan cara pengobatan santet belum untuk keluarga kita terutama dan orang lain, ya. Jadi salah satu contoh tim pembunuhan termuda 16 tahun, ya. Oke, kalau ada yang mau ngelamar bilang sama abang kalau yang mau ngelamar, ya, itu ya. Dan ya lanjut, ada yang bertanya.
gelang Nagasari ini, ya, ini hanya benda. Ya, jadi kalau benda itu keris, adanya keris, gelang, ya, itu boleh kita percaya. Boleh. Sama juga kita punya motor, punya mobil, percaya, boleh percaya. Yakin nggak sama ini? Nggak boleh yakin. Karena antara percaya dan yakin beda pengertian, beda arti. Kalau langit dan bumi. Percaya dengan benda, hablum minnas. Yakin kepada Allah, hablum minallah. Jadi jangan kebanyakan orang terbalik. Yakin sama benda, yakin sama orang, yakin sama segala macam, tapi percaya kepada Allah terbalik. Pada benda, pada sama juga kita punya mobil, punya motor, punya keris, punya apa, cuci, ya nggak masalah. Itu namanya percaya. Diyakini tidak boleh, yakin hanya satu kepada Allah. Yaitu yang Rasul bilang, yakin, yakin, hakikul yakin. Ya. Ya, potong. Ada dari Nasrul Amin. Bang, kalau belajar VIP apakah badannya diisi atau tidak? Ya. Ada yang diisi kalau jarak dekat, kalau jarak jauh, isiannya jarak jauh. Itu aja. Diisi. Eksan dari Taiwan hadir, Bang. Bang mau nanya, apa ada efek dari perbuatan zina untuk pengamal ilmu hikmah? Efeknya yang biasanya yang pernah itu berdosa dan ilmunya hilang, tapi kalau kelamaan dia berbuat itu terus dan dia tidak sadar tobat itu akan bahaya untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi biasanya yang sudah itu ilmunya hilang malam. Dan lemes badannya nggak nyapa lagi. Dan tentunya dosa besar jelas. Karena siapa yang berzina 40 tahun dosa. Ya, umur kita belum 40 tahun. Ya, zinanya di sini, selatan, barat, utara, timur kena tuh dosanya 40 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi ya, kan yang belajar ini kalau memang masih bandel, ya sadarlah, tobat, ya kan. Kalau masih mau boboy-boboyan, silakan aja, tapi nggak dengan ilmu hikmah, nanti dengan ilmu lain. Kalau ilmu hikmah bisa-bisa saja, tapi harus banyak zikirnya. Jadi zikir mah terus, maksiat terus, zikir terus, maksiat terus. Jadi ya, kayak di daun talas aja jadi gitu terus, jatuh nempel. Bang Haji, untuk belajar ilmu al-hikmah ini, apakah ada batasan umur? Batas umur sebenarnya ada, ya. Tapi anak zaman sekarang ini kan umur 14 tahun, 13 tahun sudah akil balik. Kadang sudah bongso, sudah gede. Ya tadi lihat kan, tadi itu anak yatim abang umur 16 tahun, ya kan? Ya kan? Nah, 16 tahun sudah bisa, 15 tahun juga bisa. Dulu anak abang di pesantren umur 15 tahun, ada yang kesurupan 8 orang di Ciawi, pesantren Ciawi, 8 orang kesurupan. Kiai Ustadznya nggak sanggup, kira abang yang ngobatin, telepon abang, kira abang ajarkan yang cara saya waktu dulu, itu umur 15 tahun abang pesantren, ya, jadi tim termuda umur hampir Indonesia, umur 15 tahun sekarang sudah saudara Quran, alhamdulillah. Nah, itu bisa saja. Ya kalau mau benar-benar bisa 15, 14 bisa. Nempel lah. Ya. Wow. Ada dari Rio Basudewa. Dari Rio Basudewa. Ya. Bang Haji, assalamualaikum. Ingin bertanya, apakah ilmu hikmah itu harus dibantu dengan sugesti? Tidak juga. Tidak dengan sugesti. Tidak dengan sugesti. Tapi dengan keyakinan, bukan sugesti. Tapi keyakinan. Yakin
yakin, berani, tegas, insya Allah deh. Jadi orang yakin nih, ilmu tapi nggak berani nih ngobatin orang, kalau pernah santet, gua balik dari guna-guna gue, ya mati. Sama juga bohong. Ada orang berani, tapi nggak punya ilmu, ya berani doang, nggak punya ilmu, sama juga bohong. Jadi harus saling kait-mengkait, yakin dan berani. Berani ngobatin orang kena guna-guna, karena akan balik ke dirinya kalau dia tidak tahu penguncian dirinya keserangan guna-guna. Kena mau balik ke istrinya atau ke anaknya dan lain-lain. Makanya banyak yang spiritual itu pas mau batin udah dia sendiri yang minta darah, banyak sekali. Bukan dalam YouTube ya, tapi dalam pengobatan yang serius yang benar-benar ya. Jadi seperti itu. Ya. Bang, kalau belajar VIP apakah badannya diisi atau wirid sendiri ya? Dia tadi kan sudah bilang, yang jarak jauh, jarak dekat diisi. Tadi sudah dijelaskan oleh Abang bahwa jarak jauh, jarak dekat datang diisi. Ada dari Muhammad Dahlan. Proses pembelajaran VIP, prosesnya gimana Bang? Dapat di video call apa dikirimin modul? Video call, ada sertifikatnya, dan PIN, dan stiker, dan lain-lain. Itu langsung video call, langsung membimbing. Gitu ya. Bang, ada nggak doa-doa buat ngilangin pikiran negatif dan niat jelek? Oh ya amalkan saja. Ya yang Abang sering bilang di YouTube, Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air buat mandi dan minum. Itu aja dulu. Ya, itu amalkan. Yang penting yakin dengan besar ayat Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil muslimin. Jadikan Al-Quran itu untuk sembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Sembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Sembuhan yang mana? Orang yang beriman yang bagaimana? Itu yakin itu dulu. Ya. Maaf, bisa disebutin lagi nggak nomor WA-nya tadi nggak jelas, mau nulis Bang Ya aja. nanti Abang kirim nomor WA nanti di setelah acara ini 08128 94 kali 999968. Nanti Abang bikin PIN nanti setelah ini, setelah live ini ya. Mau tanya, saya Jaya dari Pondok Cabe. Gimana cara membuka mata batin untuk pemula? Membuka mata batin untuk pemula, ya harus ada bimbingan, harus belajar. Ya harus belajar dari guru, belajar. Jangan dari YouTube doang. Dari YouTube nggak ada bimbingan, akhirnya jadi halusinasi doang, jadi sugesti doang jadinya. Ya jangan seperti itu. Udah berapa? Jam berapa? Mungkin 7 menit lagi ya, karena besok banyak yang pada mau kerja sebabnya. Ya. Elgojin Alfonso. Assalamualaikum Bang Haji, saya pengen belajar ilmu hikmah. Tapi apalah daya keadaannya nggak memungkinkan, dananya belum cukup Bang Haji, apakah bisa? Bisa nanti WhatsApp Abang aja. Ya, di WhatsApp Abang, tapi tidak semuanya Abang berikan. Tidak semuanya Abang berikan. Nanti yang lain pada ngiri. Tuh ya, tidak semuanya Abang berikan, tapi intinya saja. Tuh ya, walaupun Bismillahirrahmanirrahim doang, kalau yakin, ya, insya Allah manfaat. Makanya para wali dulu, kalau di Allah Bismillahirrahmanirrahim aja jalan di atas air, sholat di atas air, ada keyakinannya tinggi, kan gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau memang ini jangan di WhatsApp. Kalau belum dibalas, miss call aja. Ya, yang mau belajar, belum apa miss call, jangan lupa karena ratusan yang harus membalas. Jadi miss call, jangan lupa. Lalu dari Ahmad Kokam, Ahmad Morawali. Ada yang pernah orang kerasukan,
Yang rasukan itu bilang kamu itu adik. Itu apa maksudnya Bang Haji? Ada yang pernah orang kerasukan. Yang rasukan itu bilang kamu itu adik. Apa maksudnya itu? Kamu itu adik. Ya bisa aja setan itu menganggap manusia yang tidak kesurupan itu adiknya atau di bawah dia gitu. Jadi yang kesurupan itu mengaku kakaknya. Kalau setan kan jin itu kan bisa mengaku siapa saja. Ya, jadi orang yang meninggal itu, orang yang sudah wafat itu tidak bisa menjadi setan, tapi setan yang menyerupai manusia yang meninggal itu, yang salah ya. Jadi jin itu bisa menyerupai siapa saja dan mengaku apa saja. Nah, kalau pernah khawatir orang kesurupan, ngakunya kakeknya gitu kan, leluhurnya gitu, maksudnya bohong, atau setan di pohon bambu, gitu, pindah ke dia masuk, gitu, kan? Ya hati-hati sekali. Ya. Ada dari Aprianto Hidayat. Assalamualaikum Bang Haji, saya mau belajar ilmu hikmah. Berapa kira-kira maharnya Bang? Minimal bisa masukin jin ke tubuh orang aja Bang. Oh, begini ya. Dulu di dalam tim pemburu hantu itu ada mediumisasi. Ya. Mediumisasi ini sebetulnya tidak boleh. Tapi karena untuk tayangan, untuk agar lebih bagus, ada improvisasi, ya maka ada mediumisasi. Sebetulnya tidak boleh. Karena masukin orang pada tubuh itu jin itu masukan. Ya, atau menarik ke badan manusia, sama aja nanti badannya jadi kurungan setan, dan akan begitu terus nanti. Sama juga badannya dijadikan kurungan setan atau kurungan jin. Ya, sama tidak mau mengajarkan untuk mediumisasi, tapi bisa. Ya, karena tidak boleh sebenarnya. Ya, di badannya jadi kurungan setan. Kita mau membantu orang kesurupan, kita yang kesurupan. Kan bodoh kita kan gitu ya. Kalau lagi ada orang kesurupan lagi kita tanya sama orang kesurupan kayak mbak ini begini kita nanya sama orang kesurupan yang masuk setan ya kan leluhur jangan kalau udah sadar tadi ngomong apa leluhur saya aja ngaco jadinya nanti masa nanya sama setan nanya sama belum tentu leluhur, belum tentu tahu dari mana itu leluhur, tidak mungkin gitu. Atau ngaku yang masuk para wali, memang badan kita siapa wali masuk ke badan kita kan begitu. Itulah hati-hati belajar itu banyak macam ya. Dan banyak orang yang masakan hanya mengetahui dan dulu ilmunya dan itulah caranya gitu. Nah abang di jalan spiritual ini udah makan asam garam ya, dunia abal-abal, sebetulnya abal-abal, tukang tipu, paham banget dah. Ya 36 tahun, Januari besok ini ulang tahun abang, 22 Januari jangan lupa ya, 22 Januari masih lama ya. 36 tahun abang jadi spiritual, ya. Spiritual, bahasa elitnya paranormal, praktisi, ya. Dukun juga lah, kalian dah. Gitu ya. Ya. Ada lagi dari Muhammad Dahlan. Tanggal pendaftaran pembelajaran VIP apakah sampai 30 November atau seterusnya Bang Haji? Banyak yang minta seterusnya. Banyak yang minta kepada Bang seterusnya Bang. Tolong seterusnya karena saya masih kurang maharnya, kayak bergayasannya masih kurang ya nggak apa-apa. Ya ada lagi yang lucu. Yang lucunya itu subhanallah ya. Jadi di YouTube itu banyak, Pelajaran ilmu hikmah, yang segala macam dan lain-lain. Ya. Nah, bingung kan? Nah, akhirnya satu orang ini istiqoroh sholat mau belajar sama siapa? Di subhanallah, beliau katakan di dalam mimpinya hadir, Bang Haji hadir sampai 3 kali, akhirnya bulan itu banyak. Seperti itu, ya kan? Nah ya subhanallah, ya semua hakikatnya pertemuan yang baik itu hakikatnya datang dari Allah. Kalau ketemu abang di diskotik berarti saya tadi ketemuin. Kalau saya ketemu di majlis berarti Allah yang mempertemukan. Itu saja gampang logikanya.
Jadi tinggal pilih aja. Ada jutaan di dalam YouTube itu yang mau belajar, jutaan orang yang mempunyai ilmu hikmah dan lain-lain. Gitu ya. Tapi lain warung yang masakan. Dari Rizky Pauzi. Bang, aku mau belajar ilmu bela diri supaya aku kebal. Insya Allah. Ya nanti di WhatsApp aja ya. Emang kalau dari ilmu kebal, emang udah hebat? Enggak, orang yang punya ilmu kebal itu udah betul hebat. Kan abang bilang tidak ada yang hebat kecuali Allah, tidak ada yang jago kecuali yang jago. Ya. Yang hebat itu ilmu. Ada yang mau bacok kita nih, udah ngancam udah mau ngebacok. Ya. Tapi kita samperin malah nggak jadi kebacok, malah ngasih duit, ngasih rokok, itu baru ilmu hebat. Jadi main otak, jangan main otot dulu. Itu orang mau nyerang kita juga nggak jadi, orang mau jatuh kita juga nggak jadi, orang mau meluk kita juga nggak jadi. Nah itu, ya kan? Disitulah, ya. Ada dari Handi Purtranto. Habis sudah habis dulu. Saya ingin punya jin pendamping, Bang. Ya. Jadi gini, yang beli gelang ini dan tasbih ini, tasbih Nagasari dari Nagasari, ini di tempatnya di Lazada, Bukalapak juga ada yang jual begini. Harganya pun murah. Ya. Tapi dapat dibeli di abang beda. Di abang dapat bonus belajar ilmu khodam, pendamping, ya. Dan itu bisa dibuktikan. Ya, kalau nggak ada pulangin uangnya, Pak, pulangin. Setelah tadi bukan sombong takabur enggak. Ya, kalau benar nggak ada pulangin uangnya. Kalau nggak bisa, ada pelajarannya yang apa kasih bonus ilmunya. Jadi khodam pendampingnya. Khodamnya siapa? Itu khodam Islam, bukan khodam yang di luar Islam. Di luar agama Islam tidak. Ya, oke, cukup itu aja. Ya, kita tutup dengan doa. Nanti kita bisa lanjutkan di WhatsApp. Ya, karena ini siang pada mau kerja besok pagi. Ya, yang Mas Selamat ini sendirian. Coba Mas Selamat sini deh, berdiri ya. Sini, duduk aja duduk sini deh. Duduk. Ya, tinggalan aku. Duduk aja dia, diam aja. Tapi gini aja tangannya, nembak gini aja ya. Kesini entar ya, kan dulu ada langkah ini capek kali itu. Nah, kalau dia itu aja dia selangin itu tadi. Itu dia jagain kamu itu tembok. Itu dia, hah? Enggak, kamu nggak usah gini. Tembok itu gini. Benar. Dulu, kamu ya. Kelihatan nggak? Datang. Jadi ini penyerangan hikmah dalam keadaan duduk. Setelah baru hantam. Ya, diam aja, gini aja ya. Paham ya? Jadi ini penyerangan duduk, ya, katanya kita sudah mau. Ya, jadi penyerangan duduk karena yang datangnya telat, ya, sama ini, belum, nanti pas ini, perjalanan, maju, belum. Kembali ke tempat. Jadi tangannya dicapai kesian, bilangnya berdiri. Jadi biar duduk aja, tambah datangnya telat. Ya. Jadi itu saja. Mari kita tutup dengan doa sedikit, yang mudah-mudahan para pemirsa, saudaraku, my bro, guys, yang dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan abang pribadi
lagi, apabila ada kata-kata yang salah, ya, apabila ada kata yang kabur sombong, bukan itu maksudnya, ya. Nah, kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita masih berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladhi kana min qulub wa tanbal bil qur'an wa bil ayat wa bil qusna wa bil istasqa bil umam la ta'tari wa rasul fi ulil amr min yadayhi al-mamuna. Allahumma ya rabbi sallallahu alaihi wa sallam kama bi rizqi wa fadiyati bi kasr al-rizqi wa man yusma min nabi sallallahu alaihi wa sallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انه مجيبنا وانه مسلمنا كما كنا المسلمين ربنا اعطنا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita panjang umur, bisa berjumpa lagi. Yang mau belajar bisa WhatsApp, ya, di WhatsApp. Jangan lupa yang mau belajar miss call, karena banyak ratusan yang belum membalas, ada 500 lebih, kemarin sampai 900 pelan-pelan. Jadi jangan lupa yang mau miss call ya, belajar miss call. Kalau belum membalas berarti abang masih tidur atau lagi ngajar, ya. Itu saja. Memburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Taklim dan Zikir, Alhamdulillah.